Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan dan kelangkaan. Jadi, langsung saja ke pembahasan. Keterbatasan dan kelangkaan itu disebut juga dengan scarcity. Nah, keterbatasan itu kondisi di mana sumber daya tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Sedangkan kelangkaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia jumlahnya sangat terbatas. Jadi keterbatasan atau kelangkaan itu memiliki keterkaitan. Keterbatasan dan kelangkaan itu adalah di mana kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas. Itulah yang disebut dengan keterbatasan dan kelangkaan. Ada bentuk keterbatasan. Keterbatasan itu ada 3. Keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Sumber daya alam itu contohnya minyak, tanah, dan air. Sumber daya manusia itu ada tenaga kerja dan keterampilan. Ketiga, sumber daya modal ada uang dan teknologi. Kita ambil contoh dari sumber daya modal. Misalkan seseorang yang ingin mengembangkan usahanya, ingin usahanya lebih maju lagi, tetapi orang tersebut tidak cukup memiliki uang untuk mengembangkan usahanya tersebut. Jadi seseorang tersebut adalah keterbatasan dalam sumber daya modal. Kemudian ada penyebab kelangkaan. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk yang cepat, kedua ada kerusakan lingkungan dan eksploitasi, ketiga ada keterbatasan teknologi, keempat itu distribusi sumber daya tidak merata, dan kelima itu ada bencana alam dan konflik sosial. Dampak kelangkaan yang pertama itu ada persaingan dalam memenuhi kebutuhan. Misalkan dalam ketika gas LPG itu langka, jadi orang-orang akan berebut untuk membeli gas LPG tersebut karena gas LPG tersebut sangat memenuhi kebutuhan mereka, sangat penting dalam kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi itu disebut dengan persaingan dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada harga barang meningkat. Harga barang meningkat itu bisa ketika hari-hari tertentu. Contohnya ketika hari raya. Misalkan ketika hari raya itu harga cabai meningkat. Jadi harga meningkat mau tidak mau ketika hari raya orang sangat membutuhkan harga cabai. Mau tidak mau orang membeli cabai tersebut dengan harga mahal karena ketika hari raya cabai tersebut sangat diperlukan. Yang ketiga ada timbul ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial contohnya ketika listrik padam. Orang kaya bisa saja menggunakan genset, sedangkan masyarakat kecil itu tidak memiliki akses untuk penerangan. Itulah disebut dengan ketidakadilan sosial. Yang keempat, mendorong inovasi dan alternatif baru. Misalkan ketika harga BBM naik, bisa saja orang-orang mencari solusi dengan membeli sepeda motor listrik. Jadi bisa saja menggunakan sepeda motor listrik untuk menggunakan alternatif baru. Kemudian ada cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama itu ada menyusun skala prioritas, membuat daftar kebutuhan dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Contohnya ketika kita memiliki uang, kita prioritaskan yang penting dahulu. Misalkan kita prioritaskan membeli buku terlebih dahulu daripada jajan. Kemudian yang kedua ada memanfaatkan penggunaan SDM, menggunakan sumber daya alam sehemat mungkin tanpa membuang-buang. Contohnya kita hemat listrik, hemat uang, itu adalah contoh memanfaatkan penggunaan sumber daya. Kemudian ada memanfaatkan barang substitusi, menggunakan barang pengganti untuk memenuhi kebutuhan ketika barang utama sulit didapat. Contohnya ketika beras itu langka atau mahal, kita bisa mencari barang pengganti, contohnya seperti singkong atau jagung. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penjelasan keterbatasan dan kelangkaan adalah keperluan manusia itu pada dasarnya tidak terbatas. Artinya kian dipenuhi muncul lagi keperluan baru, sedangkan kemampuan untuk keperluan tersebut itu sangat terbatas. Adanya ilmu ekonomi itu mencari solusi agar kebutuhan terpenuhi secara efektif. Cukup sekian penjelasan saya mengenai keterbatasan dan kelangkaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.